Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Handiani dari Prodi Teknik Geodesi ITENAS Bandung di perkuliahan GDA 311 Metodologi Penelitian. Materi kali ini mengambil topik tujuan penelitian. Topik ini adalah kelanjutan dari materi rumusan masalah, di mana jawaban dari rumusan masalah hendaknya terjawab dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah arah dan tujuan yang akan dituju, atau dalam hal ini adalah goal dari pelaksanaan penelitian yang akan kita lakukan. Tujuan penelitian terkait dan menjawab dari rumusan masalah. Umumnya, tujuan penelitian berisi pokok kalimat berupa kata-kata seperti meneliti, menjelaskan, menguji, menyelidiki, mendeskripsikan, menggambarkan, dan lain-lain. Sebagai catatan, hindari penggunaan kata mengetahui. Tujuan penelitian juga adalah apa yang ingin dicapai pada akhir penelitian yang kita lakukan. Sebaiknya dibuat list tujuan-tujuan yang lebih spesifik di dalam penelitian yang dibuat untuk bagian dari tujuan penelitian yang utama. Jadi di breakdown tujuan utamanya itu, poin-poin apa yang menjadi tujuan spesifik untuk mencapai tujuan yang utama tersebut. Kemudian, tujuan penelitian adalah bentuk pertanyaan penelitian yang dituliskan dalam bentuk statement, atau dalam hal ini bentuk dari rumusan masalah. Ya, rumusan masalah kan bentuknya pertanyaan, sedangkan di tujuan penelitian ini bentuk rumusan masalah yang dituliskan dalam bentuk statement. Kemudian yang terakhir, di akhir penelitian, kesimpulan akan menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Artinya, tujuan penelitian itu akan terjawab di kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini bisa kita bagi menjadi beberapa tujuan spesifik yang dibuat untuk mencapai tujuan utamanya. Di sini saya berikan contoh, ada 4 tujuan spesifik. Tidak harus 4, bisa 3, bisa 2, ya, atau bisa lebih juga. Akan bergantung pada tujuan yang akan kita capai tersebut. Dalam tujuan penelitian, kita bisa menggunakan teknik SMART. Di sini SMART berasal dari huruf-huruf S, M, A, R, dan T yang masing-masing memiliki arti, di mana S adalah specific, M-nya itu adalah measurable, kemudian E-nya attainable, dan R-nya relevant, dan T-nya adalah time. Mari saya jelaskan masing-masing huruf tersebut. Spesifik. Tujuan penelitian hendaknya spesifik, khusus, atau unik sesuai dengan tema atau topik penelitian. Contohnya, ini contoh yang belum benar ya, mengidentifikasi perubahan hutan. Di sini kurang spesifik, hutan apa? Nah, yang kedua ini sudah benar, di mana tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi perubahan hutan tanaman industri. Jelas di sini hutan yang akan diidentifikasi adalah hutan tanaman industri. Kemudian measurable atau terukur. Di sini tujuan penelitian harus dapat terukur. Pada akhir penelitian dapat diatur atau diukur saat proses penelitian berlangsung. Jadi, tujuan penelitian ini harus dapat terukur di akhir penelitian yang kita lakukan. Artinya, pengukuran tersebut dapat dilakukan pada saat proses penelitian berlangsung. Tadi yang saya sebutkan breakdown dari tujuan-tujuan penelitian yang utama menjadi tujuan-tujuan penelitian yang spesifik. Bagaimana kita melakukan pengukuran pada tujuan penelitian kita? Yang pertama, kita harus paham dulu pendekatan dan teori ilmiah yang digunakan. Jadi kalau kita bisa mengaplikasikan metode tersebut, artinya ya tujuan penelitian kita itu akan tercapai.
Kemudian yang kedua adalah melakukan atau membuat list daftar atau alat tools equipment yang dibutuhkan. Ya, jadi kalau kebutuhan dari alat yang kita gunakan itu terpenuhi, maka tujuan penelitiannya itu akan dapat tercapai. Selanjutnya adalah attainable atau tujuan penelitian itu harus dapat dicapai. Tujuan penelitian harus dapat dicapai atau dipenuhi dalam rentang waktu saat ini. Contoh tujuan yang tidak dapat dicapai dalam situasi saat ini, yaitu menghitung massa bumi. Ya, menghitung massa bumi itu tidak bisa, ya. Tujuannya kalau seperti itu. Kemudian tujuan yang dapat dicapai di sini adalah menghitung massa bumi dengan pendekatan hukum gravitasi. Karena hukum gravitasi ada pendekatannya, ya, untuk menghitung massa bumi. Nah, itu bisa dicapai. Itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya setelah attainable adalah relevan, di mana tujuan penelitian itu harus berkesesuaian. Artinya tujuan penelitian itu harus bersinergi atau sesuai dengan tema atau topik penelitian dan realistis untuk dilakukan. Contoh, tema atau topik penelitiannya itu adalah identifikasi lahan hutan tanaman industri. Tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi lahan yang ditanam pohon akasia. Di sini pohon akasia adalah salah satu jenis pohon yang biasanya ditanam di hutan tanaman industri, begitu ya. Jadi identifikasi itu topik yang besarnya, tujuannya lebih spesifik yang harus berkesesuaian atau relevan dengan tema atau topik yang kita ambil. Selanjutnya adalah time atau waktu, ya. SMART tadi yang terakhir adalah time. Menyusun tujuan penelitian harus berdasarkan time frame atau jadwal waktu, apakah itu dalam waktu panjang atau waktu yang pendek. Ya, jadi di sini kita harus menanyakan kapan dan apa. Jadi kapan batas waktu dari penelitian kita dan berapa lama rentang waktu pelaksanaan penelitian kita. Itu harus menjadi poin yang penting juga, ya, dalam penentuan tujuan penelitian. Itu teknik SMART. Selanjutnya adalah contoh dari bagaimana kita melakukan breakdown dari tujuan-tujuan penelitian kita. Jadi tujuan utamanya kita bagi-bagi menjadi tujuan-tujuan yang kecil yang merupakan bagian dari proses penelitian. Di sini contohnya adalah identifikasi kesehatan tanaman akasia berbasis metode NDVI. Ya, ini sudah judulnya. Ini mulai di sana ada proses cropping dan processing foto citra sesuai dengan lokasi kajian. Lalu ada digitasi tajuk pohonnya, lalu ada perhitungan NDVI-nya, lalu ada klasifikasi kesehatan berdasarkan nilai NDVI. Di sini tujuan-tujuan spesifiknya ada 4, ya, tadi sesuai dengan proses yang dilakukannya. Yang pertama, memotong dan memproses foto citra disesuaikan dengan lokasi kajian kita. Lalu melakukan digitasi tajuk-tajuk pohon yang kita identifikasi sebagai pohon akasia. Lalu kita menghitung nilai NDVI-nya, ya, rentang nilai NDVI-nya, lalu kemudian mengklasifikasikan kesehatan pohon tersebut berdasarkan range nilai NDVI-nya tersebut. Nah, kita dapatlah hasil akhirnya adalah peta kesehatan dari tanaman akasia. Itu saja untuk tujuan penelitian, ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi 5, atau ada beberapa masukan juga atau beberapa tambahan bisa juga kalian diskusikan di forum diskusi 5. Saya harap penjelasan saya terkait tujuan penelitian ini dapat dipahami dan bisa menjadi guidance kalian mempelajari terkait dalam hal ini fokusnya dalam tujuan penelitian. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.